Bapak Ibu para pembelajar, kali ini kita akan membahas terkait bagaimana pengembangan SDM di Kementerian Keuangan yang merupakan bagian dari pelatihan manajemen SDM tingkat dasar. Bagaimana penjelasannya? Kita simak video berikut ini. Dalam pelatihan manajemen SDM tingkat dasar, terdapat beberapa materi yang disampaikan. Pertama yaitu terkait dasar-dasar manajemen ASN, pengelolaan SDM Kementerian Keuangan, dan perencanaan dan pengadaan SDM. Selanjutnya adalah pengembangan SDM Kementerian Keuangan. Yang keempat yaitu terkait pembinaan karir, manajemen data dan informasi. Selanjutnya terkait kesejahteraan dan penghargaan ASN, disiplin dan kode etik ASN. Terakhir terkait materi pemberhentian dan pensiun ASN, polisi, proses dan prosedur. Sebelum kita masuk ke detail materi, perlu kita sampaikan terlebih dahulu terkait kilas balik reformasi dan transformasi kelembagaan di Kementerian Keuangan. Dengan adanya reformasi keuangan negara yang ditandai dengan adanya Undang-Undang 17 tahun 2003, Undang-Undang 1 tahun 2004, dan Undang-Undang 15 tahun 2004, yang menandakan adanya keberhasilan reformasi keuangan negara, hal ini menuntut untuk dilaksanakannya reformasi birokrasi di Departemen Keuangan. Selanjutnya di tahun 2007 kita lihat ada 3 pilar reformasi birokrasi, pengelolaan kinerja, dan reformasi. Tahun 2014 adanya transformasi kelembagaan dengan berbagai macam tema yang disampaikan. Tahun 2016 kita fokus pada inisiatif strategis, yaitu tentang terobosan di bidang SDM, adanya Leaders Factory dan program penguatan budaya di Kementerian Keuangan. Tahun 2018 menuju Kemenkeu sebagai Leaders Factory. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disampaikan bahwa ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penerapan sistem merit. Selanjutnya, sistem merit ini merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Selanjutnya, setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Kompetensi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 disebutkan bahwa ada 3 jenis kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi teknis, merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatannya. Selanjutnya, kompetensi manajerial, merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Dan selanjutnya adalah kompetensi sosial kultural yang merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap
atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan sikap yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatannya. Bapak Ibu para pembelajar, pelaksanaan pengembangan kompetensi sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017 dibagi menjadi 2 jalur, yaitu pertama jalur pendidikan yang menggunakan jalur tugas belajar, dan selanjutnya adalah jalur pelatihan, di mana tersebut dibagi menjadi pelatihan klasikal dan non-klasikal dengan paling kurang pelatihan dilaksanakan sesuai dengan pembagiannya tersebut. Nah, bagaimana pengembangan kompetensi SDM di Kementerian Keuangan? Sekarang kita akan membahasnya secara detail di internal Kementerian Keuangan. Pengelolaan kompetensi di Kementerian Keuangan diawali dengan adanya input yang berasal dari visi dan misi serta nilai-nilai Kementerian Keuangan. Selanjutnya adalah proses, yaitu pengembangan kompetensi teknis, manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Output yang dihasilkan adalah pemetaan pegawai, pengembangan pegawai, mutasi, manajemen talenta, dan penataan pegawai. Sehingga output yang diharapkan adalah pegawai yang berkompeten sesuai dengan ransa Kementerian Keuangan. Arah pengembangan kompetensi yang dilakukan adalah bagaimana pegawai itu diintegrasikan dan disinergikan dengan pengembangan kepegawai, pengelolaan Kemenkeu Leadership Development Program, dan pemanfaatan IT, di mana di sini diolah lagi menjadi leadership framework dengan menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang diharapkan pegawai akan memiliki competitive advantage. Tahap-tahap dalam pengembangan SDM yaitu terkait perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi. Di tahap perencanaan, ini diawali dengan adanya pengelolaan kepegawaian yang awalnya dengan adanya pelaksanaan Learning Council Meeting yang akan menghasilkan input AKP, isu strategis, dan mandatori jabatan. Kemudian ada juga dari atasan langsung yang menilai adanya gap kompetensi dan gap kinerja. Kemudian dilaksanakan adanya coaching DKI, dokumen IDP, dan pengelolaan kepegawaian yang diakhiri dengan ujungnya adalah ke BPPK dengan pelaksanaan pembelajaran tahun berjalan atau pembelajaran tahun selanjutnya. Dalam tahap pelaksanaan yang pertama adalah terkait pendidikan. Pendidikan ini dibagi dua menjadi jalur tugas belajar sesuai dengan PMK 18 tahun 2009 dan izin belajar sesuai dengan PMK 148 tahun 2012. Kemudian dari jalur pelatihan dapat kita lihat dari jalur klasikal dan non-klasikal. Pelatihan klasikal ini minimal atau paling kurang dilaksanakan terkait pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Sedangkan non-klasikal ini paling kurang terkait e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran PNS dengan swasta. Yang diamanatkan adalah paling kurang 20 jam pelajaran dalam 1 tahun.
Di jalur pendidikan kita dapat melihat adanya tugas belajar. Apa itu tugas belajar? Bagaimana dan siapa? Dapat kita lihat ketentuan atau kriterianya di slide berikut ini. Masih terkait di jalur pendidikan, yaitu penggunaan izin belajar. Di sini dapat kita lihat apa itu izin belajar, bagaimana dan siapa yang dapat memanfaatkan izin belajar tersebut. Pada jalur pelatihan dapat kita bagi dua, yaitu menjadi pelatihan klasikal dan pelatihan non-klasikal. Pelatihan klasikal merupakan proses pembelajaran melalui tatap muka antara pengajar dan peserta di dalam kelas yang sama. Sedangkan pelatihan non-klasikal merupakan proses pembelajaran yang tidak dilakukan dalam kelas yang sama. Ibu Menteri Keuangan telah berpesan kepada kita semua bahwa kami ingin pegawai yang memiliki integritas, yang memang ingin menjaga profesionalisme, bisa bekerja secara sinergi, memiliki jiwa pelayanan, dan selalu berikhtiar untuk menuju kesempurnaan. Dari hasil aktualisasi pembelajaran yang merupakan kegiatan tidak lanjut dari pelatihan yang diikuti oleh pegawai BPPK, yang merupakan implementasi hasil pembelajaran di tempat kerja, dapat kita ambil beberapa contoh. Pertama, adanya pendampingan atau mentoring dalam rangka peningkatan kinerja melalui transfer pengetahuan, pengalaman, keterampilan dari orang yang lebih berpengalaman pada bidang yang sama. Kedua, melaksanakan amanah dari PP 11 tahun 2017 bahwa pegawai dengan minimal 20 jam pelajaran per tahun. Yang ketiga, area pengembangan kompetensi ini tidak hanya terfokus pada pelatihan saja, namun juga pelaksanaan coaching kepada atasan langsung yang merupakan mentor tetap bagi masing-masing pegawai. Yang keempat, kita harus aktif dalam berkomunikasi dan meminta arahan dan pandangan dari atasan dalam proses pengembangan kompetensi yang dapat dituangkan dalam individual development plan. Yang terakhir, yang kelima, kita harus aktif dalam melaksanakan belajar mandiri atau self-development. Demikian ujung dari aktualisasi proses pembelajaran manajemen SDM 3 dasar. Kami ucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.